Oke, kali ini kita akan coba bedah sebuah strategi politik tingkat tinggi di balik salah satu tuduhan paling heboh dalam beberapa tahun ini. Kasus ijazah presiden. Nah, ini bukan sekedar soal hukum loh, tapi ini adalah sebuah permainan catur yang rumit banget. Yuk kita mulai. Semuanya itu dimulai dengan pertanyaan yang tajam banget dari Roy Suryo, pejuang atau pecundang. Pertanyaan ini bukan cuma serangan biasa, tapi ini seperti deklarasi perang politik. Ini yang bikin taruhannya jadi tinggi banget buat semua yang terlibat. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari langkah pembukanya, terus kita lihat dua strategi yang saling tabrakan, momen kunci di Solo, gimana Jokowi balas langkah itu, sampai akhirnya kita lihat gimana endingnya. Dan apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Oke, kita mulai dari awal. Jadi, tuduhan ijazah ini bukan sekedar isu legalitas biasa. Ini adalah sebuah langkah pembuka yang udah diperhitungkan banget dalam sebuah permainan politik yang lebih besar. Ibaratnya, ini bidak catur yang sengaja digerakkan buat mengubah seluruh papan permainan. Coba kita lihat ini masanya. Isu ini kan mulai dari tahun 2022, terus aja bergulir sampai puncaknya di Januari 2026. Nah, coba perhatikan deh. Cuma dalam 4 hari, ada 2 kejadian super penting, pertemuan Egy dengan Jokowi di Solo, dan langsung disusul pelimpahan berkasnya Roy Suryo. 2 langkah cepat yang mengubah segalanya. Nah, di tengah-tengah konflik ini, ada 2 tokoh utama dengan 2 cara main yang beda banget. Di satu sisi, ada si pragmatis yang pinter adaptasi. Di sisi lain, ada si ideolog yang pilihannya cuma satu, konfrontasi total. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Di sini nih kelihatan banget bedanya. Di kiri, Egy Sujana, mainnya lebih aman, low profile, tujuannya cuma satu, bertahan hidup di dunia politik. Di kanan, Roy Suryo. Wah, ini kebalikannya. Tampil habis-habisan di media, pokoknya tujuannya harus menang mutlak. Beda banget kan dua pendekatan ini. Jadi, apa sih political hedging itu? Nah, ini kuncinya buat ngerti manuvernya Egy. Ini bukan soal main dua kaki ya, tapi ini soal cerdas secara strategis. Jadi Anda nggak terpaku sama satu hasil aja, tapi semua pilihan dibiarkan terbuka. Siap adaptasi kalau situasinya tiba-tiba berubah. Begini cara Egy melakukannya. Dalam 3 langkah simpel. Pertama, dia bikin ribut dulu buat nanemin keraguan di publik. Kedua, pas bukti baru muncul, yaitu ijazahnya ternyata asli, dia mundur pelan-pelan tanpa banyak drama. Ketiga, dia proaktif, dia yang nawarin jalan keluar lewat restorative justice. Cerdas banget. Dan ini bagian yang paling keren. Coba bayangin, strateginya tuh kayak AI catur, AlphaGo. AlphaGo kan nggak punya emosi atau ideologi. Dia cuma ngitung ulang peluang menangnya berdasarkan data baru di tiap langkah. Nah, Egy melakukan hal yang sama. Begitu data baru masuk, ya strateginya disesuaikan. Nggak kayak pemain yang kekeh sama keyakinan awalnya. Sekarang, kita sampai di puncaknya. Sebuah pertemuan tertutup yang jadi titik balik dari semua ini. Langkah yang terjadi di Solo ini bener-bener, sekali lagi, bener-bener mengubah dinamika permainan secara total. Poin pentingnya di sini, pertemuan di Solo itu ternyata bukan buat minta maaf. Menurut sumber, tujuannya itu lebih ke memberi nasihat moral dan secara resmi ngusulin jalan keluar. Jadi, ini bukan tanda menyerah ya, tapi ini sebuah langkah negosiasi yang udah dihitung mateng-mateng. Dan dampaknya langsung terasa saat itu juga. Dalam sekejap, kubu yang tadinya kelihatan solid langsung pecah. Egy berhasil keluar dari medan perang, sementara Roy Suryo yang tetap maju di garis depan, tiba-tiba sadar dia udah sendirian. Oke, sekarang giliran kita lihat gimana istana merespons. Respons Presiden Jokowi ini bukan cuma reaksi pasif loh. Ini adalah sebuah strategi balasan yang nggak kalah cerdas. Seni memaafkan, tapi secara selektif. Buat ngerti ini, kita bisa pakai teori selektorat. Gampangnya gini. Seorang pemimpin itu pasti akan fokus ke ancaman yang paling bahaya buat stabilitasnya. Jadi, mereka akan fokus melumpuhkan ancaman terbesar, walaupun itu artinya harus membiarkan ancaman yang lebih kecil lolos. Semuanya demi efisiensi politik. Analogi yang paling pas buat ngegambarin strategi ini ya, ini, melepaskan ikan kecil untuk menangkap ikan yang lebih besar. Di kasus ini, Egy yang mau negosiasi adalah ikan kecilnya. Sementara Roy Suryo yang tetap vokal dan konfrontatif jadi ikan besar yang jadi target utamanya. Ada juga prinsip klasik lain yang kepake di sini. Patahkan pemimpinnya, barisannya pasti berantakan. Dengan berhasil menetralkan Egy, salah satu tokoh utamanya, ya seluruh barisan penantang jadi goyah. Ini cara klasik buat memecah belah lawan dari dalam.
Dan akhirnya, kita sampai di babak akhir, di mana hasil dari benturan dua strategi ini kelihatan dengan sangat-sangat jelas. Hasilnya, sebuah kubu yang tadinya bersatu, sekarang retak dan pecah berantakan. Grafik ini nunjukin semuanya. Coba lihat. Sebelum pertemuan Solo, solidaritas mereka tuh kuat banget ya. Bisa kita bilang 90% lah. Tapi lihat apa yang terjadi setelahnya. Anjlok, bener-bener jatuh bebas. Satu manuver dari Egy itu sukses memecah belah kekuatan mereka. Dan perpecahan ini bukan cuma soal strategi, tapi jadi personal. Tuduhan pengkhianat dari Roy Suryo ke Egy itu nunjukin kalau perang sekarang terjadi di dalam kubu mereka sendiri. Mereka jadi sibuk saling serang, yang justru bikin posisi mereka makin lemah. Dan inilah konsekuensi di dunia nyatanya. 4 tahun. Itu adalah potensi hukuman maksimal yang sekarang harus dihadapi Roy Suryo sendirian. Sebuah pengingat yang keras banget soal risiko dari strategi maju terus pantang mundur yang nggak fleksibel. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua drama politik ini? Ini bukan cuma soal siapa yang benar atau salah, tapi soal strategi mana sih yang paling efektif buat bertahan hidup di arena politik yang, ya tahu sendirilah, keras. Ini beberapa poin utamanya. 1, ternyata kemampuan adaptasi itu lebih penting dari ideologi yang kaku. 2, timing itu segalanya. Ketiga, siapa yang bisa mengendalikan narasi, dialah pemenangnya. Dan yang terpenting, strategi paling efektif itu seringkali bukan menghancurkan lawan, tapi mengisolasinya, biar nggak malah jadi martir. Oke, analisis kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan besar. Di tengah pertarungan politik yang serba kompleks, apakah pendekatan yang adaptif dan pragmatis itu selalu lebih unggul daripada konfrontasi total yang didasari ideologi? Kasus ini sepertinya memberikan satu jawaban yang sangat jelas. Terima kasih sudah menyimak.